lah mulai perencanaan, tapi perendaman tahun 92. Oh, 92. 92 berarti bupatinya zaman siapa tuh? Pak Saleh Asep. Pak Saleh ya? Pak Saleh. Iya, iya, iya. Terjadinya bendungan di zaman Pak Saleh Asep. Berapa desa yang ditenggelamkan nih, Pak? Tiga boleh, Pak. Tiga boleh. Ah, Oh, termasuk Pulau Gadang ya? Pulau Godang. Jadi kuncinya Pulau Godang. Oh, kuncinya di Pulau Gadang. Ini nggak dipindah saudara. Alah. Nah, terus ini danau untuk PLTA Kota Panjang. Mulai ada ide wisata alam ini, ide gagasan dari siapa? Ini Mama. Nah, enggak dari anak pemuda-pemuda lah. Ah, sekitar udah 2 tahun 3 tahun yang lewat baru ada perwisata. Iya. Pertama kan Ulu Kasok, Pak. Ulu Kasok. Terus ini di desa Pulau Gadang. Desa Pulau Godang. Yang ngelola sekarang siapa, Pak? Pada tuh. Ngelola kalau di situ ada banyak perwisata, Bang. Jadi kok darwisnya banyak. Banyak pedarwis. Di situ ada Maligai, Seribu Bunga, Putih Island, Aroyan, Wahid Island, Talau, banyak Pak guys. Ini berapa desa yang ada wisatanya? Kini lah banyak Pak, lah sampai di pinggiran danau lah banyak gini. Nah kan dulunya kan ada 13 danau, 13 desa. Itu kalau ada pulau-pulau itu yang menguasai siapa gini? Kan dari tenggelamkan penduduk yang lama, desa yang lama. Iya. Misalnya kan itu ada desa Pulau Godang, ada sini jadi pulau-pulau. Iya. Pulau-pulau gini siapa tuh? Ini kan sebenarnya kan lah masuk rendaman PLTA Pak. Iya, berarti siapa? Jadi di gini dijadikan deh masyarakat darwis pariwisata. Iya. Jadi dibawa apa desa izinnya dari desa. Desa ya? Ya desa masing-masing. Iya. Kira-kira kalau pengelolaan kan ada pintu masuk tentu kan? Bagaimana pembagian pintu masuk tuh? Kalau model Putih Island, model kami itu pribadi, pengelolaan pribadi. Kalau model desa kan tentu ada persen desa. Pokok ada PAD, model PAD ini lah Pak. Jadi kalau ramai pengunjung, ramai juga lah orang masuk kan? Alhamdulillah. Kalau musim Covid Batang, sepi. sepi. Iya. Ini udah mulai ramai lagi. Alhamdulillah. Kira-kira ini kalau ditanya sebulan tuh berapa kira-kira kalau ngelola satu pulau Putih Island tuh? Kalau normal ada Covid. Kalau normal, Iya. sekisaran 30-40 ada Pak. Bisa. Iya. Biasa. Ya Ada itu. berapa hektar satu pulau tuh? Kalau Putih Island ada sekitar 5 hektar sekarang. 5 hektar, jadi sawit kalah lah itu ya penghasilan. Sawit kalah ya. Itu tengok pulaunya Pak. Kalau kami kan Putih Island, pengunjungnya kan dari Sumbar ada. Dari Sumbar, dari Riau, pokoknya dari luar lah ada kan. Kalau pulau lain model kan tidak ada loh. Kalau kami kan di kami ada penginapan lah, cukup kami. Tapi untuk kontribusi ke desa ada loh. Ada. Ya, terus di pulau itu ada penanaman kan nggak gotah, pokok gotah aja situ. Kalau kami gini untuk mendongkrak pariwisata Bang, kami menanam tanaman naga. Oh, bukan ada. Alhamdulillah gini lah mulai berbuah, belajar berbuah. Kalau pokok-pokok lain nggak ada. Nggak ada. Kambui, kati, nggak ada. Nah, Nah, kampar kan itu yang bang. Tanaman-tanaman khas kampar ya kan? iya. Iya. Tidak ada pokok gotah aja. Jangan pakai kaca ya. Kalau konsep perwisata awak tak topik dah memang tak ada dah. Memang sekali datang habis itu tak datang orang lain. Iya. Bagaimana cara mempromosikan? Promosi Pak kalau kami lewat radio, baliho gitu, kode-kode itu kan. Ada Instagram, Facebook. Bagaimana agar pengunjung bisa senang? Kami ini kalau lama bekok psikologi buat keluarga. Macam mana cara itu? Ya istilah mana kalau pelayanan Layanan maksimal harga minimal. ya. Alhamdulillah Potang Putih Island dapat kunjungan dari wali kota Payakumbuh. Anggota dewan, siap tuh anggota dewannya. Pekanbaru lah. Agak lain gini, dari Sumbar yang dapat awak kunjungan. Padahal orang Riau bisa dari Sumbar. Iya. Orang Sumbar bisa dari Sumbar.
legenda-legenda di sini Pak yang cerita-cerita rakyat mengenai ini Pak, cerita rakyat mengenai danau ini lah ada enggak Pak? Nggak ada Bang. Nggak. Danau buatan. Kalau cita-cita sebelum danau kan bagus juga ditulis itu tuh. Dulu desa 13 begini-begini, termasuk bagaimana respon masyarakat mau dijadikan PLTA segala macam. Dulu kan menarik itu, ya kan? Bagus juga dijadikan, dikemas dalam sebuah cerita. Sebenarnya masyarakat tak terlambat Bang. Lambat model kok. Bau-bau kok baru dapat ide perwisata. Iya, iya. Kalau dari dulu dikelola kan ancak menjanjikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masuk kampung kalau ikutin cerita sejarah itu kan, yang punya juga. Beda mungkin dengan yang coba kan. Iya iya. Ceritanya memang beda kan, tiap daerah beda. Kalau Datuk dulu di Siko juga. Iya. Tadi kampung itu ada Pas penrendaman tak salah dan waktu itu umur kelas 3 SD baru. Iya. Tahun 92. Masih bisa nampak loh barangnya. Masih jole lewat lah jole kalau masih jole jole. Komplek mainnya kan lah jole. Main Iya. bola. di mana rumah Datuk dulu? Beko nampak dah Bang, ada danau yang paling low ini situ kampung. Kalau pulau-pulau di Siko ada namanya enggak? Ada namanya enggak? Namanya ugangnya membuatnya Bang. Model Putih Island kan itu wisata Putih Island, itu Pulau Aroyan. Tapi di Siko ikon dan nama Malika itu memang sungai dulu Bang. Sungai. Jadi waronya di situ. Sungai apa namanya? Maligai, memang Maligai namanya itu. Dulu ada sungai itu. Ya kok sungai dulu kok Pak. Sungai ya. Ada Dalam sungai. berarti. Dalam kok. Kalau gini dalam kok Pak. 20-30 ada kah? 30 meter. Iya. Itu kayu tuh yang di atasnya lah model bukit tuh. Jadi kalau masing-masing pulau ini yang memiliki siapa tuh? Pulau Ya, siapa yang memiliki pulau? masyarakat Oh, berarti apakah bekas tanahnya dulu atau macam apa? bekas tanah Artinya kalau memang tanahnya tinggi dulu masih masih ada. Iya masih ada yang punya. tapi kalau tanahnya di bawah lah terondak. Itu kan puncak Sado yang tinggal gini. Jadi beruntung lah orang yang punya puncak-puncak itu ya. Surut air kan? Iya. Kalau memang airnya sedang tinggi gitu, Kalau tinggi itu sampai ke tiang rumah tuh sampai tuh Kak. yang umat Yang penginapan tuh. Sampai di bawah tuh Pak. Yang ini pulau apa namanya, Pak? Itu yang Putih Island. Oh, ini Putih Island ya. Yang ada penginapan juga. Ada penginapan. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau menginap di sana, Pak, itu semalamnya berapa itu, Pak? Tarif kami 400.000 Bang. Satu malam. Satu rumah itu bisa berapa orang? Maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang ya, 400.000. Itu sudah termasuk kapal apa gimana? Kapal di luar lagi Bang. Di tepi ada kapal kan. Sampai situ 400.000. Sarapan pagi sama apanya. Oke. Fasilitas pulau udah free semua. Fasilitasnya apa saja situ, Pak? Flying fox, kolam renang ada. Kolam renang ada. Nah, itu kan kalau untuk Putih Island itu tiket masuknya berapa, Pak? 10.000 per orang. Nah, kalau kita mau menikmati Flying Fox, kemudian mau menikmati kolam renang, apakah ada biaya tambahan atau bagaimana? Kalau kunjungan harian ada Bang. Kalau kunjungan harian. Kalau kita mau Flying Fox, berapa satu tarifnya, Pak? Dewasa 25.000, anak-anak 15.000. Panjangnya berapa panjangnya? 150. Oh, panjang juga ya. Jadi teman-teman kalau mau Flying Fox, nah ini bisa ke Putih Island. Ini yang kita lihat sekarang. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Silakan nanti dinikmati. Kita akan lihat lebih dekat lagi nanti ya. Menyatu sama pulau. Tanaman naganya 3.600 batang. Oh, pulau di sana nanam apa ya? Buah-buah naga ya. Baik, kalau kita lihat di pulau yang ini, kita akan dekatkan. Nah, itu ada tampak itu beberapa ini ya untuk bibit buah naga.
Nah, itu juga dikembangkan di sini ya. Oke. Nah, kalau dengan adanya wisata ini ya, gimana terhadap peningkatan perekonomian masyarakat? Alhamdulillah ada bang. Ada. Nah, kalau kapal ini sendiri, kira-kira kalau penghasilannya berapa sehari? Kalau kapal itu tidak menentu juga bang, tengok pengunjung juga. Umpamanya kalau hari-hari besar, penghasilannya ada 2 juta satu hari. Bersih? Ya. Kalau hari-hari besar kayak tahun baru, lebaran. Berarti artinya panennya itu di hari-hari libur lah atau hari besar ya? Kalau hari libur biasa, paling-paling 500.000 satu hari. Kalau hari-hari kerja gini berarti tergantung inilah ya pengunjungnya. Tergantung pengunjung. Kalau di hari-hari selain Sabtu Minggu itu kira-kira apa ada juga orang yang menyewa perahu boat ini? Ada bang, ada. Kalau kami umpamanya di pulau, kami udah punya schedule. Umpamanya hari ini pengunjungnya ini, hari ini pengunjungnya ini, hari ini. Kayak abang nih lah, kayak ini hari ini yang Kamis. Kemarin ada yang mau booking, udah kami tolak. Coba udah ada daftarnya. Berarti ini sudah terschedule gitu ya? Sudah pemasarannya sudah bagus juga. Alhamdulillah bang. Artinya di sini kita kalau misalnya ada orang yang mau berwisata, paket-paketnya sudah ada ya? Kalau paket gitu harus dari dulu hari. Kalau mendesak, kami kadang-kadang udah ada tamu. Kayak sekarang udah ada tamu, nggak bisa lagi. Paket yang pas sering laku itu paket apa Pak? Penginapan bang. Penginapan ya? Penginapan orang biasanya rata-rata berapa hari? Dalam satu minggu kadang-kadang empat kali orang nginap. Kalau semua kamar tuh udah penuh. Dalam seminggu itu berarti 14 kamar lah. berarti hampir setiap minggu ini ada pengunjungnya ya. Nah, Kemudian kalau ini dalam pengorganisasian wisata ini apakah dimasukkan untuk tokoh-tokoh adat atau hanya pribadi saja bagaimana? Termasukkan toko adat bang. Sebab tanah di sini kalau udah di sini udah masuk ulayat bang. Artinya toko adat yang memegang kendali. Ada cerita-cerita lain Pak mengenai lokasi ini, cerita-cerita yang bisa dibagi? Rasa nggak ada bang. Kalau mistis-mistis itu nggak ada. Jadi kalau pucuk sukunya kolomnya Tandiko. Kalau di kampung kami ada 4 suku. Melayu, Piliang, Pitopang, Domo. Kalau Melayu, 2 Datuk Godangnya bang, Pulau Bosau, jadi Datuk Majo Bosau. Di Piliang, Datuk Monggung. Di Pitopang, Datuk Paduka Rajo sama Bendaro Rajo. Di Domo, Datuk Kusmajo. Berarti kalau Datuk kok berarti turun-temurun atau macam apa? Tengok bang, di kalaunya sukunya lain-lain model silsilahnya bang. Kalau suku Melayu, Piliang model turun-temurun. Kalau suku Domo, yo istilah mana? Ada di situ model turun-temurun juga bang, tapi banyak yang punya. Pitopang model 7. Kalau Melayu, yo sama Piliang itu model kerajaan turun-temurun. Berarti kalau yang tidak model turun-temurun koknya tetap melihat garis keturunan, cuma ada musyawarah atau macam gitu. Betul, tetap ada musyawarah. Nah, kalau di antara 7 datuk kok disatukan dalam bentuk apa tuh? Mau disatukan model air gayo bang, lebaran, penobatan, itu bersatunya tuh datuk-datuk. Nah, apakah kalau di beberapa, misalnya di Malaysia itu kan, itu kan kalau raja negaranya kan bergilir tuh. Misalnya Beko yang pertama Pahang, nanti Sarawak dan lain. Kalau yang di Siko macam apa tuh? Enggak bang, kalau datuk itu memang garis keturunannya. Mulai dari datuknya turun ke bawah. Berarti masing-masing 7 datuk kok punya wilayah masing-masing lah gitu ya? Iya. Artinya enggak ada yang lebih tinggi gitu? Enggak. Ada fungsi masing-masing bang. Memang yang paling tinggi itu Datuk Tandiko. Datuk Tandiko. Rajanya 3 orang. Nah, kalau untuk perahu sendiri ada berapa kita Pak? Perahu yang ada di Tepian Maligai. Tepian Maligai kalau nggak salah 9. Oh, 9 itu ya. Dalam pengoperasian apakah ada pengaturan jadwal atau macam apa? Ada pengaturan jadwal. Artinya sama-sama dibagi rata gitu ya?
kayak model antrian gitu bang. Model antrian udah diatur sama orang dermaga. Artinya tidak ada yang inilah makan sendiri lah gitu ya. Iya. Kecuali kita punya umpamanya kayak bookingan kita sendiri udah langganan baru. Artinya pengaturannya cukup bagus ya. Oke. Kita kan punya langganan ini bang. Ada langganan tergantung pelayanan kita kan sama pelanggan kita. Artinya kalau pelayanan bagus, mungkin pelanggan tuh juga kasih nomor ke orang lain. Nanti kalau ke Maligai nanti hubungi ini gitu ya. Itu. Nah, untuk rute paling jauh kita kemana ini ke perahu? Ke air terjun Gulamo sama air terjun Tambang Murai. Kalau untuk ke Gulamo tuh tarif kita berapa Pak? Tarifnya 100.000 per orang. 100.000 per orang ya untuk Gulamo. Yang satu lagi tadi namanya? Air terjun Tambang Murai. Nah, kalau Tambang Murai itu Sekitar 70-an lah bang, 70.000 per orang. nah di sana apakah ada tempat menginap atau macam apa? Ada bang. Artinya yang dinikmati nanti adalah Satu hari gitu aja. nah untuk Gulamo itu peminatnya kalau sekarang sebulan itu ada berapa orang sih? Ke Gulamo itu peminatnya sebenarnya banyak bang. Cuma kalau dari masuk dari sini, pengunjung itu kan dari jauh. Kebanyakan kami oper masuk di Jembatan 1. Artinya ke Gulamo itu lebih dekat ke Jembatan 1. Jembatan 1. Kalau di sini makan waktu 2 jam lebih. Itu kalau dari jembatan itu berapa? Paling-paling sekitaran 1 jam cuma. Oke. Yang tarif 100.000 itu apakah dari sini atau dari jembatan, Pak? Dari sini. Kalau dari jembatan artinya 10 orang cuma kena sekitar 60.000. Itu berarti lebih murah lewat sana ya. Tetapi mungkin kalau dari sini lebih menikmati ini ya perjalanannya ya. Iya bang, kalau kami sebenarnya tergantung trip orang juga kan. Kalau kami model Putih Island, kami naruh harga 1.500.000 untuk 10 orang. Udah makan siang di situ, kopi juga di situ. Per orang, satu hari cuma untuk 10 orang. Perjalanan lebih jauh ya. Ya, tergantung trip juga. Kalau kami kan punya dari sini bisa ke Candi Muratakus, bisa juga lewat air. Bisa. Kalau ke Candi Muratakus berapa lama tuh? Lebih kurang sama bang. Sama tarifnya sama juga. Iya. Kalau dari tepi sungai nanti dari kita mendarat misalnya di tepi sungai gitu ke Muara Takusnya berapa lama lagi jalannya Pak? Udah sampai langsung di Candi bang. Oh Candi itu dekat sungai berarti? Kita melewati 4 perwisata, Danau Rusa, Pambobit 1, Pambobit 2, sama Candi Muara Takus. Oh gitu ya. Nah kalau untuk paket-paket seperti tadi apakah ada dibikin brosur atau hanya tawaran saja atau Ada di Instagram, oh, ada Instagram ya. Nama Instagram kita apa Pak? Putih Island. Oke, bagi teman-teman nanti silakan kalau mau melihat paket wisatanya ya. Jadi ada di Instagram namanya Putih Island. Jadi ini pemasarannya cukup bagus juga ya melalui media sosial. Perjalanan itu bang tergantung pengelolanya. Umpamanya kayak Maligai, kayak apa tripnya udah ada juga. Kayak Putih Island ada juga. Kayak Talau ini udah ada juga. Artinya masing-masing tempat wisata ini saling bekerja sama Pak ya? Saling kerjasama. Jadi terorganisasi cukup baik lah gitu ya. Nah kalau ini sungai ini sendiri kalau ke bendungannya ke arah mana Pak? Ke arah timur bang. Oh sana ya. Dari sini 2 km. Kalau ke bendungan tuh ada jarak tertentunya nggak Pak yang tidak boleh kita masuk? Ada. Batasnya di mana nanti itu Pak? Sekitar 500 meter dari bendungan. Oke, 500 meter dari bendungan tidak boleh lagi. Kalau jarak kita sekarang ke bendungan berapa jarak Pak? Sekitar 2 kiloan lah. Oh masih jauh ya, aman ya. Oke. Jangan nyalakan tetes. Nanti keluar Niro. Nironya putih masuk lagi. Kopi Niro. Iyo. Tapi tanaman keras sudah aren pak. Aren itu tanaman hutan. Tanaman hutan konservasi. Itu hutan lindung. Hutan lindung di Sumbar tuh. Aren sudah itu. Acak tuh. Tinggal minta aja kalau dinas hutan dikasih tuh. Iyo. Nah, Berarti kami lebih elok tanam aren kotang dari tanaman naga. kalau naga kan tanaman pertanian. Nah, ya boleh juga nggak masalah tuh. Untuk keliling pulau aja. Iya. Supaya nggak longsor dia. Akarnya kan acak tuh. Jadi cara mintanya pakai proposal lo pak. Disuruh lah dari Siko pasti dikasih tuh. Dinas Kehutanan Provinsi. Iya. Banyak itu di Luhut Sakat tadi. Pasti dikasih kok dari Siko.
Pak coba coba. Iya. Berarti minta rekomendasi Pak ya. Desa aja langsung buat surat kepada kepala dinas, minta akan ditanam di pulau-pulau yang dia kota panjang, pasti dikasih aren. Pak coba coba insyaallah Pak coba. Iya, 1.000 batang sekalian. Tanam gabungan sama yang lain sekalian gitu. Pas penanaman undang Pak Gubernur. Ini caranya. Ini masuk nih. Untuk event, bikin event. Penanaman aren untuk konservasi tanah dan air. Selama kok kami tidak ada pada pikiran sampai situ Pak. Jadi gini, kalau aren itu akarnya untuk menjaga air, menyimpan air, untuk catchment area cocok. Yang kedua, dari batang, kalang-kaling, Ya. ijonya, daunnya, lidinya, nironya gini ngetop, kopi niro, gula, bikin gula lagi. Akhirnya pemuda-pemuda bisa yang wisata. Nanti ada juga wisata manjat aren. Ancak tuh sambil di sini nengok aren. Minumnya minum niro sampai di situ. Kalah nanti tempat wisata yang lain. Apa keunikan di Pulau Godang kok? Aren. Minumnya niro. Iya, tuh. Serius tuh. Yo coba coba. Iya. Memang dia lama. Akan jadi buahnya itu lama. Tapi lama itu kalau udah dimulai. Kalau dimulai kan sambil bawa kapal tahu-tahu udah jadi. Ya kan gitu. Ayo kan? Iya. Coba lah tuh. Bisa tuh. Nah, tanaman yang lain boleh juga, tapi saran nambah keliling aja aren tuh. Kalau tengok di tepian Sungai Kampar tuh kan banyak onau kan. Tepian Sungai Rokan, tepian Sungai Indragiri, onau banyak. Kenapa di tepian sungai? Cocok dia pinggir-pinggir sungai, pinggir danau untuk menjaga supaya tak erosi, tak longsor dia. Akarnya itu bisa sampai 20 meter ya. Jadi ke dinas kehutanan provinsi. Iya, bisa. Pakai surat dari kepala desa. Mau coba coba. Nah, dilampirkan nanti ditanam di pasti setuju karena ini untuk tata air ya, menjaga. Untuk catchment area namanya, ya kan ini kan catchment area ini. Rancak tuh. Coba coba. Apa? Cocok. Nah, cocok di Kampar kok. Rohul Kampar Kuansing Sumbar cocok sudah. Cocok. Jadi nanti keunikannya apa namanya wisatawan capek lelah apa minumnya niro segar tuh. Niro segar tuh. Di Pasaman gini ya. Niro kok kasih talua. Nita namanya. Nira talua. Minum apa di sini? Nita. Nira talua. Dicari orang. Mau kemana? Ke Putih Island. Cari apa sana? Cari Nita. Itu nira talua. Di talur tuh amisnya hilang kalau campur niro tuh. Coba Pak coba coba. Nah, tuh. Coba do desa kan. Coba atau ke Pokan gini. Di Pokan tuh hampir semua kan ada kafe-kafe ramai itu. Favoritnya niro kopi. Niro direbus, kasih kopi, akhirnya kopi. Mantap itu tuh. Jadi kita itu kalau wisata kan ada pemandangannya, ya kan? Ada atraksinya, ada kulinernya, minumannya khas, yang halal, ya kan? Niro yang halal yang masih segar disimpan, jangan tua. Nah, kalau ada tua, tidak mau orang sih boleh dong. Lain saya tuh. Iya.